Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Perlu diketahui, pagi ini kita membahas masalah yang berkaitan dengan perilaku terpuji. Sebelum materi kita lanjutkan, anak sekalian, marilah kita berdoa membaca surat Fatihah. Mudah-mudahan materi atau pelajaran pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Anak sekalian, marilah kita lanjutkan materi pembelajaran pagi ini, yaitu tentang perilaku yang terpuji. Anak sekalian, pagi ini kita akan membahas masalah adab berpakaian dan berhias. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26, di situ dijelaskan ada beberapa fungsi berpakaian, diantaranya adalah satu, berpakaian bertujuan untuk menutup aurat. Nomor dua, berpakaian itu adalah untuk memperindah jasmani kita, atau supaya dipandang mata bisa sedap, dipandang mata bisa bagus, dan lain sebagainya. Anak sekalian, sebelum kita lanjutkan materi ini, kita harus mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan aurat. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi atau harus tertutup dari penglihatan atau dari pandangan orang lain. Kemudian, kita kalau membahas masalah aurat ini, ada perbedaan antara batas aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kalau aurat perempuan yang sudah balik, itu auratnya adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Sedangkan aurat laki-laki hanya sebatas antara pusar dan lutut. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka. Sedangkan yang laki-laki adalah mulai dari pusar sampai lutut. Kemudian selanjutnya anak sekalian, tata krama dalam berhias diri. Di dalam Islam dianjurkan apabila dia berhias itu harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah kita supaya merapikan hal-hal atau jasad kita itu yang tidak pantas dipandang mata. Misalnya anjuran untuk memotong kuku supaya indah dan lain sebagainya. Kemudian dianjurkan pula kita harus memakai harum-haruman. Asal harum-haruman itu tidak mengganggu teman sekitarnya. Jadi cari harum-haruman atau wangi-wangian yang sekiranya bisa menyenangkan hati kita dan juga bisa menyenangkan teman-teman kita di sekitarnya. Kemudian di dalam tata krama diri itu ada larangan. Di antaranya adalah membentuk atau memotong rambut atau lain sebagainya, atau artinya berhias tapi dihias bukan menjadi baik tapi perhiasannya menjadi jelek atau bisa menjadi bahan hinaan. Misalnya kita potong rambut dengan memakai dengan berbagai pola tapi tidak menjabarkan menjadi indah, bahkan menjadi tidak baik. Kemudian larangan berhias diri juga diantaranya adalah kita merubah ciptaan Allah. Misalnya kita rubah ciptaan Allah itu, misalnya hidung yang pesek jadikan yang mancung dengan operasi plastik dan sebagainya, itu dilarang dalam Islam.
Kemudian laki-laki juga dalam berias diri dilarang untuk menyerupai perempuan. Begitu sebaliknya, perempuan dalam berias diri dilarang untuk menyamai laki-laki. Itu tata krama di dalam berias diri baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya teman sekalian, kita diatur juga dalam Islam yaitu tentang adab pada waktu kita di perjalanan. Misalnya kita tata krama di jalan raya. Kebetulan kita tidak membawa kendaraan atau tidak naik kendaraan. Artinya kita sebagai pejalan kaki. Maka apabila kita berjalan kaki di jalan raya, hendaknya mengambil posisi sebelah kiri atau posisi jalan yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat. Kemudian dalam menyeberang begitu juga kita harus memenuhi atau di tempat penyeberangan atau jembatan dan lain sebagainya. Jangan menyeberang di jalannya secara sembarangan karena banyak kendaraan yang lewat atau intinya bisa mengganggu pengendara yang lain. Kemudian menunggu lampu hijau untuk menyeberang, jangan asal menyeberang atau mencari posisi aman dalam kita menyeberang. Kita tunggu kendaraan yang lewat, apabila aman kita baru menyeberang. Artinya kita tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Kemudian kita harus menjaga kesopanan atau sopan santun dalam melakukan tindakan di jalan raya. Artinya jangan mengganggu ketertiban umum. Itu diantaranya apabila kita berjalan kaki. Kemudian apabila kita mengemudi atau membawa kendaraan sendiri, maka kita harus memperhatikan hal sebagai berikut. Di antaranya harus mentaati rambu-rambu lalu lintas. Jadi kita apabila membawa kendaraan harus mentaati rambu-rambu lalu lintas. Asal jangan menerobos lampu merah dan lain sebagainya. Kemudian kita harus melengkapi kelengkapan kendaraan, misalnya SIM, STNK, helm, dan sebagainya. Itu harus kita persiapkan, kita lengkapi terlebih dulu sebelum kita mengemudi kendaraan di jalan raya. Kemudian selanjutnya sekalian, pengemudi di jalan raya kita harus memperhatikan juga kecepatan atau batas kecepatan yang sesuai dengan keadaan di jalan raya. Kita boleh cepat dikala lengang jalan, kemudian kita harus berhati-hati dan mengurangi kecepatan apabila kita keadaan jalan raya ini semakin ramai. Jadi kita melihat situasi dan kondisi di jalan raya itu. Selanjutnya kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena di jalan raya itu termasuk jalan yang dipakai untuk secara umum, maka kita harus menggunakan jalan raya itu kita juga memperhatikan orang lain. Di antaranya tidak boleh membuang sampah sembarangan di jalan raya. Itu di antaranya tata krama apabila kita membawa kendaraan. Kemudian tata krama apabila kita tidak membawa kendaraan, tapi kita menumpang kendaraan umum. Di antaranya kita harus bermanis muka dalam bertutur kata baik terhadap para penumpang lainnya. Jadi kita itu misalnya kita duduk bersama dengan orang lain, kita jangan menunjukkan sikap yang angkuh dan lain sebagainya. Supaya di dekat kita merasa tenang, merasa aman, merasa bersahabat dan lain sebagainya. Kemudian seorang penumpang kendaraan umum hendaknya bersikap hormat pada penumpang lainnya, apalagi yang lebih tua. Misalnya di dalam kendaraan itu kebetulan kamu mendapatkan tempat duduk sedangkan ada orang tua dan kebetulan pada saat itu ada mereka menggendong anaknya, marilah kita harus berlapang dada untuk mempersilakan tempat duduk kamu berdiri, kemudian silakan kepada mereka
mereka untuk duduk di tempat kamu. Itu diantara seperti itu. Kemudian jika diperlukan sesama penumpang adalah saling menolong dan membantu dalam bidang kebaikan. Jadi istilahnya kita harus memberikan sikap yang baik dalam kendaraan umum tersebut. Jangan melakukan perbuatan yang bertentangan atau mengganggu dengan penumpang lainnya. Artinya apa? Artinya kita menumpang kendaraan umum itu tidak boleh mengganggu atau merugikan penumpang yang lain. Anak sekalian, itu diantaranya apabila kita bepergian dengan membawa kendaraan sendiri. Anak-anak sekalian, selanjutnya materi kita lanjutkan yaitu tentang adab bertamu dan menerima tamu. Di antaranya adab bertamu yaitu kita mempunyai maksud yang baik atau menyuarakan tujuan yang baik hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertamu itu ada tujuan maksud yang baik. Tidak boleh kita bertamu itu untuk mempunyai tujuan kejahatan dan sebagainya. Kemudian menggunakan pakaian yang baik, sopan dan menutup aurat supaya yang ditamoni itu merasa nyaman. Kemudian anak sekalian, kita dalam bertamu juga harus memperhatikan keadaan orang yang dikunjungi. Dalam kata lain atau arti lain, usahakan kita bertamu itu dalam kondisi penghuninya dalam keadaan senggang atau dalam keadaan istirahat. Kemudian waktunya juga ditentukan bahkan waktu-waktu yang sekiranya tidak pantas untuk bertamu. Anak-anak sekalian, dalam bertamu hendaknya kita bersikap dan bertutur kata yang sopan sehingga orang yang dikunjungi merasa senang. Begitu juga anak sekalian, jika kita bertamu itu diharuskan untuk menginap, maka maksimal kita nginap di situ hanya 3 hari, jangan sampai lebih. Karena apa? Karena nanti kalau terlalu lama akan menjadikan hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu diantaranya kita adab untuk bertamu. Sedangkan adab untuk menerima tamu, tata keramanya antara lain adalah yang mempunyai rumah atau yang sebagai penghuni rumah hendaknya juga berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Jadi yang menerima tamu juga harus berpakaian rapi yang indah dipandang oleh pengunjung atau oleh tamunya. Kemudian bagi penerima tamu juga hendaknya bersikap atau berperilaku yang baik dengan wajah yang menunjukkan wajah yang menyenangkan atau berseri-seri atau juga berkata yang sopan. Kemudian tamu hendaknya dijamu paling tidak minimal ya kita kasih minuman atau kita kasih makan ringan supaya apa untuk ya sedikit memberikan kesejukan di dalam kita ngobrol atau tujuan apa kita bertamu. Demikian anak-anak sekalian, materi pada pagi hari ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.